Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sirah Nabawiyah, dari pembahasan dan uraian Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Di pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan ibtidaul wahyi, awal mula turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau berusia berapa tahun? 40 tahun, tepatnya 40 tahun 6 bulan. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah dan nubuah, dan itu sebagai bentuk kemuliaan yang besar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan telah kita sebutkan bahwasanya sebelum atau sesaat sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Yang pertama apa? Beliau sering mimpi dan mimpinya tersebut adalah benar, dan itu selalu berulang. Nabi mimpi di malam harinya, besoknya kejadian. Iya, dan itu sebagai tanda kenabian. Kemudian yang kedua, salamnya batu dan pohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa Nabi SAW tahu ada batu yang sering menyalami Nabi SAW ketika beliau berada di Makkah. Iya. Dan itu tentunya terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjadikan hikmah yang sangat besar di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Nabi SAW dijadikan kepada beliau kecintaan untuk tahannus, menyendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun sering pergi ke tempat yang sunyi, terutama ke Jabal Hira, yang di situ ada goa yang sekarang dinamakan dengan Goa Hira. Nah, beliau datang ke situ ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di sanalah pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Dan seperti yang telah kita ingatkan bahwasanya menyendirinya Nabi SAW di tempat yang sunyi seperti di Gua Hira itu bukan menjadi suatu syariat, akan tetapi itu hanya persiapan untuk Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga tidak ada dan tidak boleh dipahami bahwa hal tersebut sebagai satu syariat. Siapa yang ingin mencari kemuliaan, maka dia bersendiri di tempat sunyi, pergi ke hutan, pergi ke gua, karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahkan Nabi sendiri pun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada riwayat Nabi kembali mengunjungi Gua Hira itu. Iya, tidak ada riwayat seperti itu, dan para sahabat pun tidak melakukannya. Ya, karena semuanya paham bahwasanya hal itu sebagai persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Nah, ketika masjid-masjid telah dibangun, maka perintah untuk beribadah dan beriktikaf, berdiam diri dalam maksud untuk ibadah adalah di masjid Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat yang lain. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan beliau sebagai nabi dan rasulnya. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya bahwa wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi adalah Iqra, yaitu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Nah, dengan surat itu atau dengan 5 ayat tersebut Nabi SAW resmi diangkat menjadi seorang nabi. Iya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang mereka tidak ketahui. Ini 5 ayat turun kepada Nabi dan dengan itu beliau menjadi seorang nabi. Iya, dan masyhur kisahnya. Iya, tidak disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah. Ini ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW di Gua Hira, ketika Nabi bertahanus beribadah secara rahasia di dalam gua tersebut. Maka Jibril datang kemudian menyampaikan wahyu pertama. Jibril berkata, Iqra, bacalah. Nah, tetapi Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi yang ummi, beliau tak bisa membaca. Maka beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak mampu membaca. Kemudian ketika itu malaikat Jibril mendekap Nabi SAW, didekap oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Tapi Nabi kita tetap mengatakan, ma ana biqari, aku tidak mampu membaca. Kemudian didekap lagi oleh malaikat Jibril untuk kesekian kalinya. Kemudian diberikan as-sakinah, ketenangan. Kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan itu Nabi kita Muhammad SAW pun mampu untuk membaca, yakni mengikuti bacaannya malaikat Jibril. Iya. Jadi Nabi SAW dari perkara yang berat yang beliau rasakan ketika menerima wahyu pertama, karena beliau disuruh membaca dan beliau bukan orang yang pandai membaca. Iya, Nabi SAW itu pandai berhitung. Kalau berhitung pandai, tetapi tidak mampu untuk menulis dan membaca. Beliau pandai berhitung, makanya bisa berdagang. Iya, mendagangkan barang-barang Khadijah radhiyallahu anha sebelum beliau menikah dengan Khadijah.
Itu menunjukkan Nabi pandai berhitung. Jadi kalau berhitung bisa. Ada orang kan seperti itu. Dia kalau berhitung mampu, tetapi untuk membaca dan menulis itu tidak mampu. Nah, itu terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya beliau sampai wafatnya itu beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sampai wafatnya. Tetapi beliau hafal Al-Qur'an. Beliau hafal Al-Qur'an, dan itu adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Nabi dan sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi itu walaupun tak bisa membaca dan tak bisa menulis, tetapi beliau mampu membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan membacakan Al-Qur'an itu kepada manusia. Iya, dan itu sebesar-besar perkara yang menjadi tanda kenabian beliau. Di antara perkara yang menjadi tanda kenabian beliau, karena Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi mampu mengeluarkan ayat-ayat yang luar biasa. Sehingganya orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, ya, mereka tidak mampu menuduh Nabi SAW itu menulis Al-Quran atau mengarang sendiri Al-Quran. Mereka tidak bisa menuduh Nabi seperti itu. Kenapa? Ya karena Nabi memang tidak bisa menulis. Jadi kalau mereka menuduh Nabi seperti itu tuduhan yang jauh. Makanya di antara orang-orang musyrikin tidak ada di masa itu yang menuduh Nabi, ini Muhammad ini dia sendiri yang menulis. Ya karena tidak mungkin Nabi tidak bisa menulis. Sehingga tuduhan itu tidak pernah dikatakan atau dimunculkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, tidak pernah mereka mengkritik Nabi SAW dari sisi itu. Iya, ya hanya orang-orang musyrikin belakangan yang memang tidak tahu sejarah, nah itu baru menuduh Nabi SAW yang mengarang Al-Quran itu. Dia tidak tahu bahwa Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib, dari peristiwa ini ada satu pelajaran yang disebutkan oleh para ulama atau sebagian para ulama terkait dengan peristiwa Nabi SAW didekap oleh malaikat Jibril ketika mengajari Rasulullah SAW tentang ayat pertama yang turun kepada Nabi. Nah, di sini kata para ulama ada satu pelajaran dari masalah pendidikan. Seseorang ketika mendidik anaknya, ya, maka hendaknya dia berikan ketenangan untuk anaknya tersebut. Ya, karena kalau situasinya tegang, maka akan sulit ilmu itu terserap. Ilmu itu bisa diambil. Makanya apa hikmahnya di situ? Malaikat Jibril mendekap Nabi supaya Nabi tidak ketakutan. Karena ketika itu Nabi kan merasakan kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Nah, maka malaikat Jibril mendekap Nabi SAW supaya Nabi tenang, ya, tidak sampai khawatir, gelisah, tidak. Nah, maka di situ diambil pelajaran. Seorang kalau misalnya mendidik anak, ya, maka dia berikan ketenangan. Jangan mendidik anak dalam situasi yang menegangkan, membuat mereka takut dan khawatir. Nah, ilmu kurang terserap pada waktu itu. Dan kalau perlu si anak itu dipeluk. Kalau mengajari anak, dekap anak itu. Ya, ketika misalnya dia berada di situasi yang takut, tegang, ya, atau sulit ilmu itu masuk, anak itu dipeluk. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Dan itu dengan harapan semoga, ya, menjadi situasinya menjadi tenang dan ilmu itu bisa diambil atau bisa diserap dengan baik. Iya, itu dari pelajaran yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka setelah ayat-ayat ini turun, ini surat Al-Alaq, 5 ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika ayat-ayat ini turun, maka terjadilah kevakuman, yakni wahyu tidak turun setelah itu sampai beberapa hari. Bahkan sebagian menyebutkan ada yang 1 pekan, ada yang menyebutkan sampai 2 pekan. Nah, tidak turun wahyu. Jadi wahyu pertama turun surat
Al-Alaq 5 ayat pertama. Kemudian untuk wahyu berikutnya itu lama baru turun. Sampai disebutkan sepekan atau 2 pekan setelahnya baru turun wahyu yang kedua. Iya. Baru turun apa? Wahyu yang kedua. Dan wahyu yang kedua yang turun itu bukan melanjutkan surat Al-Alaq. Kan surat Al-Alaq itu kan bukan sampai 5 ayat. Iya. Tetapi lebih daripada itu. Makanya wahyu kedua yang turun itu bukan melanjutkan surat Al-Alaq, tetapi langsung apa? Pindah ke surat Al-Mudaththir. Iya, 7 ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, 7 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW surat Al-Mudaththir. Itu setelah surat Al-Alaq. Makanya perlu diketahui bahwasanya surat-surat itu tidak turun sekaligus. Misalnya surat Al-Alaq turun sekaligus dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian setelahnya turun surat berikutnya Al-Mudaththir dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bukan begitu cara turunnya. Tetapi turunnya sepenggal-sepenggal. Iya, diturunkan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Wahyu kedua bukan meneruskan ayat ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya, bukan. Justru yang turun surat Al-Mudaththir mulai dari ayat pertama lagi. Nah, kapan dilanjutkan itu? Ayat ke-6, ke-7 surat Al-Alaq, itu nanti setelahnya. Nah, karena dimaklumi bahwasanya surat-surat di dalam Al-Qur'an itu turun itu apa? Ya, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Ada kejadian turun ayat, ada kejadian turun ayat. Nah, dan itu dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan turunnya Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun turunnya Al-Qur'an itu. Selesai turun Al-Qur'an selama berapa tahun? 23 tahun. Ini dari semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. 23 tahun ya turun Al-Qur'an itu. Makanya setelah Nabi wafat umur beliau 63 tahun, maka selesai sudah Al-Qur'an itu. Ya, ini Al-Qur'an sudah turun sekaligus atau semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Sehingga kalau misalnya ditanyakan, apa wahyu pertama yang turun kepada Nabi? Jawabnya apa? Surat 5 ayat surat Al-Alaq. Jangan dikatakan surat Al-Alaq, tapi 5 ayat surat Al-Alaq. Karena tidak langsung surat Al-Alaq itu turun sekaligus, tapi 5 ayat pertamanya dulu. Nah, hanya saja di sana para ulama menyebutkan bahwa ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwa wahyu pertama itu adalah surat Al-Mudaththir, yakni 7 ayat surat Al-Mudaththir. Itu disebutkan dan sahih dari Ibnu Mas'ud. Kata para ulama, maksudnya Ibnu Mas'ud, wahyu pertama turun kepada Nabi yaitu ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul. Ya, karena Nabi SAW itu beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal Mudaththir, 7 ayat pertama surat Al-Mudaththir. Sehingga tidak bertentangan antara hal tersebut ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka para ulama berselisih pendapat kapan wahyu pertama ini turun kepada Nabi. Nah, ada yang menyebutkan wahyu pertama turun itu pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Iya, di bulan Rabiul Awal di hari Senin. Dan ada yang menyebutkan turunnya wahyu pertama adalah pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan yang kemudian hari dijadikan 17 Ramadan itu sebagai nuzulul Quran, ya kan? Nuzulul Quran yaitu malam turunnya Al-Quran, ya, itu di malam 17 Ramadan. Nah, dan itu pendapat yang masyhur yang terkenal di kalangan para ulama. Iya, sehingga hal tersebut dari perkara yang ditetapkan oleh para ulama kita. Nah, terus bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu turun pada malam apa? Lailatul Qadar. Kan ayatnya apa? Inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan itu? 10 terakhir kan? Bukan 17 kan? Kalau 17 Ramadan itu sebelum 10 terakhir. Sementara kalau Lailatul Qadar itu dipastikan di 10 malam terakhir. Hanya untuk harinya itu yang diperselisihkan para ulama. Yang paling kuatnya di malam-malam ganjilnya. Mulai dari malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Dan dari malam-malam itu yang paling dikuatkan lagi adalah 21 atau 27. Dan yang paling lebih diharapkan lagi adalah di malam ke-27-nya. Nah, sehingga bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan? Dan itu yang masyhur, yang terkenal di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sementara kita tahu Quran juga turun di malam Lailatul Qadar, nasnya tegas. Nah, hal ini dijawab oleh para ulama dan tidak bertentangan kata mereka. Walaupun memang terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, tetapi bisa dikompromikan. Ya, dikatakan begini, dan ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu pendapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Quran itu diturunkan 2 kali. Quran itu diturunkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Nah, itu diturunkan sekaligus. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Nah, makanya tidak salah ketika dikatakan turun Quran itu di malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Nah, karena memang di Lauhul Mahfuz turunnya itu Al-Quran sekaligus ke langit pertama. Ke langit pertama. Nah, dari langit pertama kemudian disampaikan kepada Nabi, inilah yang terjadi perbedaan pendapat ulama. Inilah yang terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, dan dengan itu tidak bertentangan kalau misalnya dikatakan Quran itu turun entah itu di bulan Rabiul Awal atau di tanggal 17 Ramadan. Maksudnya turun kemana? Turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan. Ya, itu satu pendapat di kalangan para ulama. Dan ada juga yang menyebutkan pendapat yang lain, ya, bahwa diturunkan kepada Nabi pun itu di malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, maka inilah wahyu-wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diangkat menjadi seorang nabi dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya 7 ayat pertama surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu juz ke berapa? Juz 29 ya. Juz ke-29. Beliau diangkat menjadi rasul dengan itu. Taib. Nabi dan rasul. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Yang masyhur, yang terkenal, nabi itu katanya yang menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ya kan? Sementara rasul apa? Yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Iya. Itu pendapat sebagian ulama. Dan ada pendapat yang lain, dan ini yang lebih kuat wallahu alam, bahwa perbedaan nabi dan rasul itu, kalau nabi itu diutus kepada kaum yang sudah menerima dan bersepakat dengannya, tidak menolak, tidak membangkang. Itu nabi. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul diutus kepada kaum yang membangkang, yang tidak menerima. Makanya Nabi SAW adalah rasul. Beliau diutus kepada kaum yang menolak dakwah beliau. Iya. Jadi kalau nabi, dia diutus kepada kaum yang sudah menerima, karena nabi itu dia sekedar melanjutkan risalah rasul sebelum beliau. Makanya Yusha bin Nun, itu Nabi Yusha bin Nun, setelah menggantikan kedudukan Nabi Musa,
Itu beliau nabi bukan rasul. Yusha, Nabi Yusha bin Nun. Itu kalau kita baca surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khadir, ya kan? Kemudian Nabi Musa ditemani sama siapa? Gulamnya, ya kan? Ditemani sama gulamnya, pembantunya. Nah, gulamnya itu bernama Yusha bin Nun. Dialah yang menjadi nabi setelah Nabi Musa meninggal. Yusha bin Nun itu seorang nabi, bukan seorang rasul. Beliau hanya melanjutkan risalah Nabi Musa. Makanya ketika Yusha bin Nun itu diangkat menjadi nabi, beliau tidak berdakwah kepada kaum yang menolak, tapi sudah menerima dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi nabi itu cuma meneruskan syariat rasul sebelumnya. Beda dengan rasul. Kalau rasul itu sudah mengganti syariat. Ini kalau diutus rasul berarti syariatnya berbeda dengan syariat nabi atau rasul sebelumnya. Kalau nabi cuma melanjutkan, kalau rasul mengganti. Agamanya tetap sama, tauhid, tetapi syariatnya berbeda. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, ya, tauhid tetap sama, dari nabi awal sampai nabi terakhir itu sama tauhidnya, tetapi syariatnya itu yang berbeda. Nabi SAW diutus oleh Allah dengan syariat baru yang diajarkan kepada umat Islam. Itu membedakan antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi apa? Diutus kepada kaum yang sudah menerima, sekedar melanjutkan. Dia tidak membawa syariat baru. Sementara rasul diutus kepada kaum yang membangkang, menolak. Iya. Karena dia membawa syariat baru. Membawa syariat baru, ya, yang tidak pernah ada dari nabi dan rasul sebelumnya. Itu rasul. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, perlu diketahui bahwa setiap rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Kenapa begitu? Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Kenapa begitu? Karena jenjang rasul lebih tinggi daripada nabi. Jenjang rasul lebih tinggi daripada nabi. Yani seseorang tidak bisa menjadi rasul kecuali sebelumnya dia menjadi nabi dulu. Iya, seorang tidak bisa menjadi rasul kecuali dia menjadi nabi dulu. Makanya nabi kan sebelum diangkat menjadi rasul, nabi dulu kan. Beliau nabi dengan 5 ayat surat Iqra. Sementara rasulnya itu dengan 7 ayat surat Al-Mudaththir. Nah, jadi seseorang itu tidak bisa menjadi rasul kecuali sebelumnya diangkat sebagai menjadi seorang nabi dulu. Nah, sehingga semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul, karena ada nabi yang tidak diangkat menjadi rasul. Seperti tadi Nabi Yusha bin Nun, Nabi Khadir alaihi salam, Nabi Daniel, itu dalam riwayat yang sahih tentang Nabi Daniel. Nah, itu juga bukan seorang rasul, dia nabi. Ya, dan masih banyak lagi, jumlah nabi itu lebih banyak daripada jumlah rasul. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan dari sana kita bisa mengurut jenjangnya. Yang paling utama dari jenjang kemanusiaan itu rasul, kemudian nabi, kemudian wali. Rasul dulu, baru nabi, baru wali. Itu jenjang manusia yang paling utama, yang paling tinggi. Yang pertama rasul, tidak ada yang lebih tinggi daripada rasul pada jenjang kemanusiaan. Kemudian nabi, baru wali. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama, dan ini pendapat diselisihi oleh kaum sufiyah gulah, sufiyah ekstrim, yang mereka membalik. Kata mereka yang paling utama itu wali dulu, baru nabi, baru rasul. Jadi rasul paling rendah, wali dulu paling utama. Nah, baru nabi, baru rasul. Iya. Ini menyimpang ya. Makanya dari sebagian mereka berdalilkan juga. Makanya menurut sebagian orang-orang sufi, Nabi Khadir itu bukan nabi dia, kata mereka, tapi apa? Wali. Dia wali. Makanya kata mereka, ini menurut sangkaan mereka, Nabi Musa disuruh menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Berarti kan Khidir lebih utama kan? Ini nabi menuntut ilmu kepada wali, berarti wali lebih utama daripada
nabi. Nah, dari sinilah kesalahan mereka dalam memahami ayat. Sehingga mereka berpendapat wali itu paling tinggi. Kenapa? Kalau nabi dan rasul masih terikat dengan syariat. Kalau wali boleh tidak terikat dengan syariat. Nah, itu penyimpangan. Yang benar bahwasanya Khadir beliau nabi. Nah, dan derajatnya Nabi Khadir lebih rendah daripada Nabi Musa. Terus mengapa Nabi Musa diperintahkan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir? Ya pertama, itu tidaklah menunjukkan rendahnya kedudukan Nabi Musa. Ya sebab seseorang belajar kepada orang yang lebih rendah derajatnya itu bukan aib bagi dia. Iya, justru itu kemuliaan dirinya. Nah, dianya sudah besar, sudah mulia, tetapi ingin menambah kemuliaan lagi. Dan itu tidak ada halangan bagi Nabi Musa alaihi salam. Makanya tidak ada di situ menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir lebih mulia daripada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khadir, karena Nabi Musa itu nabi dan rasul. Sementara Khadir beliau cuman nabi, bukan rasul. Nah, sehingga dari situlah terjadi kesalahpahaman mereka terkait dengan mana yang lebih utama, nabi, rasul atau wali. Yang benar rasul dulu, baru nabi, baru wali. Wali itu maksudnya wali Allah, waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala, bukan juga sembarang wali. Nah, sebagian orang pada hari ini menyematkan wali itu ya kepada orang-orang yang tidak pantas untuk disematkan sebagai wali. Orang gila dikatakan wali. Nah, orang yang bermaksiat dikatakan wali. Nah, ini tidak bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka wali Allah? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Bukan orang gila, bukan orang bermaksiat, tetapi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya 7 ayat surat Al-Mudaththir kepada Rasulullah. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Ya, karena ketika Nabi menerima wahyu pertama kan oleh malaikat Jibril, itu Nabi SAW datang ke rumahnya, datang ke rumah Khadijah, kemudian minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Ya. Maka Allah panggil, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangkitlah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, yakni ar-rujz, berhala-berhala itu atau perbuatan keji itu jauhilah. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu bersabarlah. Ini 7 ayat yang menjadikan Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sini ya kita bisa tahu ya kan dakwah pertama Nabi itu, karena di antara ayat pertama yang turun kepada Nabi 7 ayat surat Al-Mudaththir ini. Kalau kita perhatikan ayat-ayatnya, ini kan seruan kepada Nabi SAW untuk memberi peringatan kepada manusia ya terhadap bahaya kesyirikan. Makanya warrujza fahjur, berhala-berhala itu tinggalkanlah. Ini kan seruan untuk menjauhi kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya dakwah pertama Rasulullah SAW adalah dakwah kepada tauhid dan memberantas yang namanya kesyirikan. Iya, padahal dimaklumi bersama di masyarakat jahiliyah ketika itu, mereka itu bukan hanya rusak dari sisi akidah saja. Mereka itu jahiliyahnya itu jangan disangka jahiliyah cuman menyembah berhala saja.
Mereka itu rusak dalam banyak sisi. Orang-orang musyrikin jahiliyah, akidahnya rusak, moralnya rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya rusak, banyak kerusakannya. Mereka itu dikenal, orang-orang musyrikin jahiliyah itu, kalau sarapan, kalau mungkin kita sarapan kan minum teh, minum kopi, minum susu. Kalau orang musyrikin sarapan paginya minum khamar. Itu sarapan pagi harus ada itu. Jadi pertama kali bangun tidur harus khamar. Nah, dan itu sudah memang tersebar di kalangan mereka. Jadi khamar itu minuman wajib. Setiap rumah itu mereka punya persediaan khamar yang banyak. Nah, jadi khamar, minum khamar mereka lakukan, mabuk-mabukan mereka lakukan. Kemudian zina terjadi di antara mereka, perzinahan, riba jangan ditanya lagi. Jadi kerusakan itu banyak terjadi di tengah mereka. Tapi bersamaan dengan itu, yang dimulai oleh Nabi apa? Bukan Nabi langsung jangan minum khamar, jangan berzina, bukan itu yang, walaupun itu terjadi di tengah masyarakat. Tetapi Nabi mulai perbaikan dari sisi akidah dulu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dakwah yang utama dan pertama itu adalah dakwah kepada tauhid. Dimanapun kita berada, ya, maka dakwah pertama kita adalah dakwah kepada tauhid, dan itu menjadi ciri ahlus sunnah wal jamaah. Mereka memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ya, kenapa? Perbaikan akidah itu yang lebih utama. Percuma kalau kita perbaiki ibadahnya, kita perbaiki akhlaknya, sementara akidahnya amburadul, hancur. Allah tidak terima ibadah kalau akidahnya tidak lurus. Allah tidak terima kebaikanmu kalau kau meyakini keyakinan yang tidak benar. Makanya dimulai dari perbaikan akidah dulu sebelum perbaikan akhlak. Karena perbaikan akhlak itu nanti mengikut. Nah, dan inilah yang banyak diselisihi oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka memulai dakwahnya bukan kepada tauhid. Ada yang memulainya dengan sibuk dengan ibadah, sholat dulu. Ada yang memulai dengan politik dulu, perbaikan dulu politiknya. Nah, ya. Dan banyak lagi, ada yang dakwahnya pertama kali dengan sedekah, ya. Makanya dikenal ada dai-dainya untuk hal tersebut. Ada yang memulai dengan zikir dulu. Ini semua menyelisihi. Harusnya memulai dakwah itu dengan tauhid. Sebagaimana Nabi SAW memulai dengan tauhid. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi juga pesani Mu'ad supaya dakwah pertama dakwah kepada tauhid. Ya. Karena perbaikan kepada akidah itu yang lebih diprioritaskan sebelum yang lainnya. Perbaikan kepada akidah itu lebih diprioritaskan sebelum yang lainnya. Makanya dakwah ahlu sunnah itu dikenal, mereka dimanapun berada selalu mendakwahkan kepada tauhid. Pelajaran-pelajaran yang mereka buka itu banyak pelajaran-pelajaran tentang tauhid. Karena itu ilmu yang pertama, ilmu yang utama untuk kita dalami, untuk kita pelajari sebelum kita belajar ilmu yang lainnya. Makanya keliru kalau ada sebagian orang belajar, ya, mendalami ilmu yang lainnya dulu sebelum ilmu tauhid. Pelajari dulu ilmu bahasa Arab sebelum tauhid. Pelajari dulu akhlak sebelum tauhid. Ya, keliru ya. Tauhid dulu yang pertama, baru yang lainnya. Tidak masalah kalau misalnya dia gabungkan ilmu tauhid dia pelajari, kemudian ilmu yang lain, ilmu fikih dia gabungkan, tapi tauhid jangan sampai ditinggalkan. Perbaikan terhadap akidah itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, karena itulah yang menjadi apa? Itulah yang menjadi dakwah para nabi dan para rasul bahkan. Ya, misi utama mereka, dakwah pertama mereka adalah dakwah kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, seruannya, dakwahnya adalah sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, itulah tauhid. Itulah tauhid. Makanya salat, ya, salat itu tidaklah turun, ya, tidaklah disyariatkan kepada Nabi SAW kecuali di tahun ke-10 kenabian. Bukan di tahun ke-10 Hijriah, ya. Di tahun apa? Ke-10 kenabian. Berarti sebelum Hijriah, sebelum tahun Hijriah. Kan dimulai tahun Hijriah itu kapan? Dimulai tahun Hijriah itu kapan? Ketika Nabi
hijrah ke Madinah. Makanya ditetapkan tanggal pertama atau bulan pertama ya di bulan Islam itu bulan Muharram. Kenapa? Awal mula rencana hijrah itu ke Madinah, awal mula rencana hijrah itu di bulan Muharram. Makanya ditetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam di tahun Hijriyah. Dan tahun Hijriyah dinamakan Hijriyah itu diambil dari kata apa? Hijrah. Karena ditetapkan tahun pertama itu tahun ketika Nabi hijrah. Nah, maka sholat itu turun kapan? Bukan di tahun 10 Hijriah ya, tapi di tahun 10 kenabian. Nah, ini sebagian ada yang keliru, dikiranya sholat itu tahun 10 Hijriah turunnya. Bukan, tapi di tahun 10 kenabian. Ini setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 10 tahun setelah itu baru ada sholat. Pertanyaannya, berarti 10 tahun sebelumnya Nabi ngapain? Apa yang didakwahkan Nabi? Tauhid. Bayangkan 10 tahun baru sholat turun. Nah, itu menunjukkan apa? Bukan waktu yang sebentar ya, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama mendakwahkan tauhid. Nah, itu pun setelah turun sholat, bukan berarti dakwah tauhid berhenti. Terus Nabi dakwah tauhid juga, tetapi sudah ada sholat, nah, sudah ada zakat, sudah ada puasa, tapi dakwah tauhid tetap. Iya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, inilah dakwah yang terpenting di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali aku, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itulah yang menjadi seruan para nabi dan para rasul. Semuanya menyerukan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan bagi kalian yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun mulai berdakwah. Nah, dan di sini Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala mengatakan, wa atahu Jibril alaihi salam wa huwa bi ghar Hira jabal bi Makkah. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Gua Hira. Nah, beliau terangkan di situ Gua Hira. Hira itu adalah Jabalun bi Makkah. Sebenarnya Hira itu nama gunung, bukan nama goanya. Bukan nama goa, tapi nama apa? Gunung. Namanya Gunung Hira. Nah, namun di gunung tersebut ada sebuah goa. Ada sebuah goa. Ya, maka dinisbatkanlah goanya menjadi Gua Hira. Jadi asalnya adalah gunungnya, nama sebuah gunung. Nah, kemudian kata beliau, fa aqama bi Makkah salasa asyarata sanah. Maka Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun. Nabi tinggal di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Waqila khamsa asyarah, dan ada yang berpendapat Nabi tinggal di Mekah selama 15 tahun. Waqila asyran, dan pendapat yang ketiga selama 10 tahun. Jadi ada 3 pendapat. Nabi itu tinggal di Mekah setelah kenabian itu berapa tahun? Ada yang berpendapat 13 tahun, ada yang berpendapat 15 tahun, ada yang berpendapat 10 tahun. Was-sahihu al-awwal. Pendapat yang benar kata Imam Abdul Ghani adalah pendapat pertama, yaitu 13 tahun. Ya, itu pendapat yang benar. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Itu kata Ibnu Abbas.
Famakatha bi Makkata 13 sanah. Lalu beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ini pernyataan Ibnu Abbas sendiri. Beliau tinggal di Mekah setelah kenabian selama 13 tahun. Summa amara bil hijrah ilal Madinah. Kemudian Nabi diperintah hijrah, umira bil hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Tapi pertanyaannya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, umur Nabi berapa tahun ketika itu? Hah? Berapa? 53 tahun, ya kan? Kan Nabi diangkat menjadi nabi kan 40 tahun kan? Tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun setelah kenabian, berarti 53 tahun. Usia Nabi ketika hijrah 53 tahun. Pertanyaan yang lain, ketika Nabi di Madinah berapa tahun beliau tinggal di Madinah? 10 tahun. Makanya kata Ibnu Abbas, famakatha biha asyara sinin. Kemudian Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Kenapa cuma 10 tahun? Kemudian Nabi meninggal, wafat. Makanya kata Ibnu Abbas, summa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW sudah meninggal setelah 10 tahun berada di Madinah. Nah, hadits Ibnu Abbas tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, ada beberapa kisah terkait dengan Nabi SAW turun ketika berada di Mekah selama berdakwah, ya bagaimana rintangan yang beliau hadapi selama berdakwah di Mekah. Naam, sampai pada akhirnya beliau harus terpaksa berhijrah. Kemudian juga dari sana ada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dari sanalah disyariatkan salat 5 waktu kepada umat Islam. Itu ada kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih tentang hal tersebut, dan ini insyaallah taala akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian yang bisa kita paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.